Assalamualaikum, Bu Farida. Waalaikumsalam, Bu Afifah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Afifah bagaimana? Alhamdulillah sehat. Kemarin kirim kabar hari ini rencananya mau ada kucing ya Bu ya? Iya, belum ada kucing. Terus Bu Farida kan minta saya untuk jadi supervisor. Ya. Nah, gimana? Sudah siap Bu? Oh siap Bu saya. Untuk menjadi seorang coach itu Bu Farida rencananya menerapkan alur apa Bu? Alur Tirta Bu. Ya, Ya. sudah tahu ya apa itu alur Tirta? Sudah tahu. Jadi Tirta itu alurnya dimulai dari tujuan. Jadi tujuan diadakannya coaching itu, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Ya, betul sekali. Dan dalam urutannya boleh nanti nggak langsung urut tuh, nggak apa-apa. Yang penting Farida sukses dalam menggali ide atau solusi dari kucing gitu Bu. Iya. Dan itu bisa membuat kucing nanti menemukan sendiri ide-idenya dari permasalahan yang dihadapi. Untuk tiap-tiap kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kucing, Ibu Farida sudah paham kan ya? Sudah Bu, sudah paham. Ya. Yang pertama adalah present Bu, kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, mendengarkan secara aktif. iya. Oke. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari situ nanti saya sebagai seorang supervisor akan melihat bagaimana Bu Farida setiap kompetensinya. Jadi nanti di penilaiannya adalah ada sangat baik, cukup baik, dan kurang baik. Tapi Bu Farida tidak usah takut karena semuanya kan untuk kebaikan kedepannya pembelajaran sebagai seorang coach ya itu menjadi lebih baik seperti itu. Kalau misalnya Bu Farida menjadi coach itu sebelumnya pernah nggak menjadi coach ini? Sebelum ini saya pernah, tapi pada waktu praktek aja. Jadi praktek di waktu pendidikan dulu. Oh gitu ya, sudah pernah pengalaman Iya. ya. Jadi ini nanti bisa dibandingkan lagi, dan saya berharap setelah Bu Farida nanti melakukan coach ya, nanti Bu Farida juga bisa merefleksi hasil dari Bu Farida sebagai coach. Jadi gak harus saya menyampaikan bagaimana Bu Farida, karena saya bukan seorang yang harus menilai bahwa ini salah, ini enggak. Kita tetap mitra, jadi tidak usah takut untuk dinilai. Itu yang saya harapkan. Nanti rencananya kapan ini Bu? Rencananya saya mau coaching itu nanti siang, pulang sekolah. Pulang sekolah, sepi sudah Bu ya. Jadi anak-anak kan sudah pulang. Dan juga sepertinya sih rencana saya mengadakan praktek itu, coachingnya itu di kelas saya. Kelas saya kan ada di pojokan. Jadi Aman, biar agak tenang. Ya, biasanya memang seorang coach itu kriterianya atau karakternya beda-beda. Ada yang butuh tenang, bisa mengeluarkan unek-uneknya, enggak butuh ramai. Memang idealnya coaching itu dilakukan memang 2 orang. Tapi nanti saya kan menemani Ibu nih. Nah, sudah disampaikan belum ke coachingnya bahwa nanti ada teman Farida yang akan menjadi supervisor? Sudah Bu, pada waktu kemarin itu yang waktu janjian dengan saya itu sudah saya sampaikan akan ada supervisor yang menangani. Oh ya, baik. Ini kan sesuatu yang rahasia, takutnya beliaunya tidak berkenan untuk didampingi dalam proses coaching itu. Iya. Saya berharap nanti bisa berhasil Bu ya. Amin, terima kasih Bu ya, semoga berhasil. Mungkin itu dulu Bu. Iya. Saya tunggu hasilnya nanti ya. Kapan Farida nanti menghubungi saya pada saat supervisor ya. Iya, nanti setelah coaching saya akan menghubungi Bu Afifah lagi untuk review dan refleksi kegiatan saya. Kan nanti saya menemani Ibu ya. Iya. Mungkin itu dulu Bu. Iya Bu. Jadi sebelum
melakukan kucing, Bu Fada saya beritahu rambu-rambunya apa saja yang akan dinilai gitu ya. Iya Bu. Terima kasih waktunya Bu Farida. Terima kasih Bu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Ini kemarin katanya kita sudah janjian nih, mau ada kucing. Pak Kuku ada yang ingin disampaikan nih. Apa ini Pak? Ada apa? Sebetulnya ya ada sedikit masalah Bu. Tapi masalah itu ya apa itu namanya? Bikin saya tidak nyaman dengan teman-teman sama teman-teman guru yang juga ngajar di sini gitu. Sebetulnya bukan masalah pribadi atau apa enggak Bu. Jadi arahnya itu saya tuh sering menerima laporan dari teman-teman guru itu bahwa anak-anak itu pagi itu sering terlambat, kalau tidak terlambat itu tidur di kelas Bu. Nah, itu saya sering sekali melihat laporan seperti itu, bukan dari 1-2 guru, jadi hampir kebanyakan guru mapel yang ngajar di kelas saya kan sebagai wali kelas kelas 7. Nah itu, jadi hampir semua mapel Bu, jadi mulai dari guru IPA, guru matematikanya itu ceritanya sama Bu. Kalau beliaunya tepat pas waktu jam ngajar pagi itu laporannya ke saya pasti pagi gimana Pak, ini anak-anak pagi kok sudah tidur gitu. Jadi yang ingin dibicarakan hari ini itu tentang anak-anak yang sering terlambat atau tidur di kelas gitu ya Pak ya? Iya. Terus dari itu menyebabkan saya tidak enak ke teman-teman sama guru-guru yang ngajar di kelas 7 itu gitu. Iya. Coba kira-kira Bapak tahu nggak anak-anak yang biasanya terlambat atau tidur di kelas itu apa anak-anak yang dari pondok atau anak-anak yang dari luar? Kalau itu saya sudah sempat tanyakan juga ke guru yang laporan ke saya itu, terus juga saya lihat sendiri dari absennya itu kan saya pinjam absennya Bu. Memang ya kebetulan anak-anak yang tidur pagi itu memang anak-anak yang dari pesantren malah. Jadi mungkin daerahnya di situ kok pagi-pagi sudah tidur kan itu, sudah ada yang mau tidur, malah ada yang masih waktunya masuk tuh masih kemana-mana gitu belum masuk. Kan mungkin kalau dari luar, dari sekitar itu kan kalau ada kendala sepedanya atau apa itu kan normal guna kendala. Tapi kan ini kan anak pesantren, jadi tinggal jalan kaki lah dari apa itu namanya dari tempat tidurnya ke sekolahan itu kok masih telat gitu. Gitu ya Pak ya. Sekarang saya tanya untuk Pak Kukunya sendiri dah, sebagai pribadi seorang wali murid, wali kelas, ataupun seorang guru yang porsinya atau perannya itu menuntun, membimbing. Kira-kira nih Pak Kuku kalau digambarkan dengan angka-angka, Pak Kuku ini sekarang dapat skor berapa misalnya? Sebagai dalam perannya Bapak menuntun, membimbing anak, itu di skor berapa? Kalau itu mungkin saya ceritakan dulu. Jadi menurut saya sudah memberi contoh dengan saya berangkat pagi, terus saya juga pagi itu apa itu namanya ke kamarnya anak-anak buat suruh nyiapkan itu, saya juga sudah seperti itu. Nah, tapi kok dengan banyak contoh sudah, terus saya sudah mengingatkan juga sudah. Tapi memang sudah saya kasih diingat di kamarnya itu berangkat. Tapi nyampe sekolah belum nyampe, tidak tahu kemana masih itu. Jadi kalau ibarat kalau menurut saya sendiri sih meskipun tidak sempurna mungkin di angka 7 segitu. Gitu ya Pak ya. Sudah di angka 7, wow. Tapi anak-anaknya masih seperti itu, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kalau ingin meningkat itu nanti sampai angka berapa? Ya kalau baiknya itu kan mungkin di angka 9 sampai 10 kan. Ya 9 itu sudah, kalau 9 itu saya sudah puas Bu. Di keaktifan anak-anak kelas 7 kalau sudah sampai 9 itu saya sudah puas. Iya. Kira-kira nih Pak, mungkin ada apa ya, pandangan atau gambaran bagaimana anak-anak itu nanti biar tidak mengantuk atau biar tidak terlambat itu idealnya bagaimana gitu, harusnya bagaimana?
Apa adakah dari pondok atau dari sekolah sendiri atau bagaimana? Kalau ini karena kemarin kan saya sudah mulai dari memberikan contoh, terus berangkat pagi dan ngajak anak-anak di kamar itu kan sudah saya lakukan. Ini saya punya rencana gitu. Jadi saya pinginnya itu nanti ngajak ustadznya di pondok. Jadi bagaimana ya mulai dari jadwalnya itu kan alasannya anak-anak masih ngantuk itu kan karena katanya sampai malam sampai apa itu kan, tapi masih belum saya telusuri bener enggak anak ini itu sampai malam seperti itu, takutnya cuma jadi alasan kan seperti itu. Iya. Jadi kalau yang saya inginkan ke depannya itu saya ingin yang pertama ngajak ustadznya, berkolaborasi lah dengan ustadznya, ini jadwalnya gimana ya kan. Tentunya gini, kalau memang jadwalnya ini tidak sesuai pasti kan semua kan, tapi kan hanya anak-anak tertentu dari pesantren yang memang tidur di kelas dan telat itu. Jadi rencana saya itu ngajak kerjasama dengan ustadznya untuk menyesuaikan jadwal, terus juga minta tolong kalau pagi itu jadi minta tolong dijagakan gitu. Jadi bukan hanya dari guru juga, dari ustadznya juga, terus juga ya kalau emang saya juga ingin selain dengan ustadz juga dengan pengasuh, jadi mungkin bisa lebih erat gitu. Iya, jadi bagus itu Pak, itu sudah rencananya bagus, idenya juga bagus, itu menurut saya sudah bagus. Cuma begini Pak, yang untuk jangka waktu terdekat ke depan, apa dulu yang akan dilakukan? Apa ke pengasuh dulu, apa ke ustadz dulu, atau bagaimana? Yang pertama karena ini berhubungan dengan yayasan, saya minta izin dulu ke kepala sekolah pasti. Jadi kalau saya langsung bertindak kan takutnya ada yang tidak cocok yang lebaran seperti itu. Jadi saya izin dulu ke kepala sekolah, kalau memang sudah oke Pak, tidak apa-apa, saya langsung ke ustadznya dulu. Jadi siapa tahu cukup dengan ustadznya itu sudah bisa anak-anak lebih aktif lagi, tidak telat. Kalau memang sudah cukup ya sudah, tidak perlu saya laporan ke pengasuhnya. Kira-kira ini kapan nih Pak yang akan dilakukan rencananya Bapak ini? Karena ini kan baru bertemu, alhamdulillah saya sudah dapat ide saya sekarang ini. Nah mungkin besok saya langsung ke kepala sekolah begitu, karena kebetulan ustadznya itu juga kenal dekat dengan saya. Jadi kalau sudah ada izin kepala sekolah kan langsung saya sudah bilang. Langsung ke ustadz. Iya, langsung ke ustadznya. Iya sudah, berarti kita sudah dapat sudah dapat rencananya dulu. Iya. Jadi sudah ada rencananya, dan rencananya itu akan dilaksanakan mulai dari besok. Sekarang bagaimana nih perasaannya setelah kita bicara-bicara? Alhamdulillah, kalau dari kemarin saya kan bingung, saya sudah memberi contoh sudah, terus ngobrol anak-anak sudah, tapi kok tetap aja, sedangkan saya juga dapat laporan dari teman-teman itu juga tidak enak. Alhamdulillah barusan sudah saya punya ide seperti itu dengan Bu Farida diarahkan seperti ini, saya bisa berusaha menemukan ini loh, saya nemu lagi solusi. Kalau kemarin saya sudah belum berhasil, nah ini ada solusi lagi. Ya kalau perasaan pasti senang, karena keinginan saya kan, namanya keinginan itu kan pasti harus yang baik. Nah, saya harap dari solusi ini sudah terselesaikan masalah itu. Iya, alhamdulillah. Berarti sekarang rencananya semoga terlaksana dengan baik, dengan lancar, semoga membuahkan hasil ya Pak Teguh ya. Bagaimana bincang-bincangnya, apa masih ada lagi? Ya sudah, alhamdulillah cukup. Ya, tapi seandainya nanti pas saya punya masalah lagi, saya minta tolong ibu lagi bisa? Oh bisa. Tapi gini Pak, sebelum itu nanti hasilnya setelah Pak Kukuh ke kepala sekolah, ke ustadz, nanti hasilnya bisa disampaikan ke saya. Jadi saya ingin tahu hasilnya bagaimana. Terus kemudian perkembangan anak-anak juga nanti saya juga ingin tahu. Jadi mungkin apa anak-anak masih tetap terlambat kah, atau sudah tidak terlambat atau tidak tidur lagi. Nanti saya ingin tahu hasilnya. Oh ya siap Bu, nanti saya bicarakan ke Bu Farida lagi ya kalau memang sudah saya lakukan.
Dan itu harapannya saya juga terima kasih dengan Bu Farida yang sudah menemukan salah satu solusi. Nah, itu akan saya laporkan pasti. Iya, terima kasih. Sudah ada lagi? Alhamdulillah sudah cukup untuk saat ini, Bu. Iya. Ya, tapi kalau ada lagi tidak apa-apa kan, Bu ya? Oh, ada apa? Saya selalu siap untuk Pak Kuku ya. Ya, sudah. Iya. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu ya. Dan Iya. saya pamit dulu ya, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melaksanakan coaching ya. Iya. Gimana perasaannya Ibu? Saya perasaannya merasa senang, merasa lega karena tadi Pak Kuku itu awalnya nggak cemberut-cemberut, ternyata setelah itu dia sumringah. Senyum-senyum manis. Iya. Dalam proses coaching tadi Ibu sebagai coach itu menurut Ibu apa ada hal-hal yang artinya kesulitan untuk melakukan coaching tadi jadi coach? Berhadapan dengan Pak Kuku tadi, ada yang sulit tidak tadi? Iya, sebenarnya sih semuanya sudah berjalan baik, tidak ada kesulitan apa-apa karena hanya berbincang-bincang saja, kita saling sharing, berbincang-bincang. Pak Kuku curhat ke saya menyampaikan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa memancing Pak Kuku untuk dapat solusi. Sebenarnya solusi dari Pak Kuku sendiri tadi. Untuk dari alur kita sendiri menurut Ibu bagaimana? Kalau alur Tirta sih sebenarnya saya sudah tercakup ke dalamnya semuanya. Sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi masalahnya, sudah disebutkan juga Pak Kuku tadi rencana aksinya bagaimana dan komitmen-komitmennya untuk itu yang sebagai bukti tanggung jawabnya Pak Kuku dalam rencana aksi itu sudah disebutkan oleh Pak Kuku. Wah ini Sudah. kayaknya sudah merasa berhasil Sudah berhasil, tinggal menunggu hasilnya nanti. Belum tahu ya Mas. Iya. Dari pengamatan Ibu sendiri terhadap Ibu saat menjadi coach itu tadi, adakah sesuatu yang butuh ditingkatkan? Artinya masih lemah dalam kompetensi apa dari 3 kompetensi itu? Sebenarnya sih yang masih belum maksimal sih sebenarnya sudah baik, tapi yang belum maksimal sih sepertinya sih mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, Bu. Jadi masih sering berulang-ulang pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya sih kurang berbobot apa ya? Karena akhirnya saya mengajukan pertanyaan lagi gitu, jadi diulang-ulang sepertinya. Tapi berakhir dengan ada akhirnya dapat ide dari Pak Puji sendiri yang memunculkan ide. Jadi untuk membuat pertanyaan yang berbobot tadi, untuk memantik ide-idenya sebagai pertanyaan pemantik untuk mengeksplorasi ide yang berasal dari Puji sendiri. Menurut saya sih tadi memang sudah ini ya, Ibu Farida melakukan coaching, sudah menjadi coach, mengalir santai saja. Santai, Farida juga bertanya santai, tadi coachingnya Pak Kuku sendiri menjawab dengan santai, nyaman lah ya. Jadi sudah agak tegang, saya punya masalah ini ya, saya ini walaupun sudah ada yang sudah dilaksanakan dalam tahapan coaching, tapi namanya manusia ya, pengennya idealnya kan ya apa seperti siswa itu memang benar-benar fokus dalam belajar, jangan terlambat, jangan tidur di kelas. Dan tugas sebagai seorang guru memang harusnya membuat siswa itu benar-benar di kelas itu siap untuk belajar. Kesiapan belajarnya harus penuh di kelas, mengalir, ya nyaman. Dan bercerita dengan Bu Farida tadi sudah merasa santai. Kok memang benar-benar tadi berpikir apa yang saya lakukan? Saya sudah ngobrol-ngobrol anak-anak, sudah datang sudah lebih awal menjadi teladan gitu ya. Tapi masih saja saya dapat sambatan dari guru-guru yang lain, guru mapel yang lain bahwa Pak kelasnya sampean itu sering tidur, sering terlambat.
kembali lagi memang kita sebagai guru punya kewajiban untuk menuntun mereka. Tadi Bu Fanda sudah menyampaikan itu. Bagaimana sih aku sendiri sebagai wali kelas menuntun mereka? Selain pertanyaan berbobot, apalagi yang namanya yang butuh ditingkatkan lagi gitu Bu? Kalau yang dua itu kehadiran penuh itu saya sudah maksimal, saya sudah hadir penuh, Ya. saya sudah maksimal. Yang kedua, kalau yang mendengarkan secara aktif itu saya sudah mendengarkan secara aktif. Jadi saya tidak berbincang-bincang dengan orang lain, saya tidak Sama HP. yang lain, saya tidak pegang HP. Jadi saya Fokus lah ya fokus. tadi ya. Ya, saya melihat juga itu. Kalau yang dua-duanya itu saya sudah maksimal Bu. Hanya yang mengajukan itu seperti orang berjalan. Kalau orang berjalan itu kalau lewat jalan pintas ini cepat, bisa cepat gitu. Tapi kalau saya masih harus berputar begitu. Sepertinya di situnya saya. Tapi saya melihat tadi Pak Kuku sudah menemukan idenya dan tinggal nanti ini bagaimana hasilnya ini ya nanti. Iya. Nah, jadi saya berharap Bu Farida juga tadi tidak merasa tertekan walau saya mengobservasi, saya mensupervisi Bu Farida dalam proses kucing tadi. Iya. Jadi pada santai, pertanyaan tidak tegang juga, kucingnya juga santai, itu sudah bagus lah ya. Jadi mengalir apa adanya. Bu Farida juga tidak menjas Pak Kuku sebagai apa. Terus Bu Farida juga tidak banyak menceritakan tentang pengalaman Farida gitu kan ya. Oh iya Pak, saya juga pernah gini ya. Kan kita mau harus mendengarkan. Jangan sampai kita lebih banyak cerita yang lain, harus fokus kan kita. Itu sudah dilakukan oleh Farida. Baik. Mungkin itu Bu. Kalau menurut Ibu sudah nyampe angka berapa nih ya? Kalau misalnya Hasilnya yang ya, tadi ya, Bu, ya. menjadi coach ini. Kalau menurut saya sih yang tadi itu sudah di 8 gitu. Wah ya. Sudah bagus. Kita harus punya percaya diri. Ya. Ya, dan dengan melakukan itu Pak Kuku sudah menyampaikan tadi, lega sudah plong Sudah gitu ya. lega, ya. Minimal itu sudah ngobrol dengan Farida harus bagaimana. Karena gini Bu, kita punya ide itu memang harus ada yang mendengarkan. Dengan mendengarkan itu, apakah benar sih ide-ide kita itu cocok untuk diterapkan atau tidak gitu kan? Butuh ada yang mendengarkan dan sharing. Oh iya Pak, ada yang mendukung. Itu bagus juga idenya Pak, bisa dilaksanakan gini-gini lah. Gitu. Kadang malah ada terbesit gitu ya. Ide itu apa? Dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Farida itu memantik untuk keluar ide-ide itu. Iya. Sudah cukup baik. Sudah. Terima kasih Bu. Terima Ya, kasih. ya. Saya berharap Bu Farida bisa nanti melaporkan cerita lagi ke saya. Iya. Apakah kunci Bu Farida itu sudah berhasil untuk melaksanakan rencana aksinya? Iya. Gitu ya. Terus setelah itu apakah benar-benar komitmen dengan apa yang sudah disampaikan tadi dengan Bu Farida benar-benar dilaksanakan? Artinya seperti tanggung jawab itu tadi ya. Iya. Terus setelah itu apakah nanti hasilnya bagaimana? Apapun hasilnya nanti kita laksanakan. Dan Iya. Bu Farida tidak sungkan lagi untuk bermitra dengan saya. Kita menjadi teman sejawat yang sharing Iya. tentang proses kucing. Iya. Bisa Iya. hanya untuk menjadi supervisor lagi. Iya. Saya juga menunggu hasilnya dari Pak. Ya. Nanti setelah ada hasilnya akan saya sampaikan ke Pak. Ya, Oke Pak. Terima kasih Bu Farida. Ya, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Dan sekali lagi saya tidak menilai Bu Farida baik atau buruknya. Kalau saya nilai sudah cukup baik ya, sudah baik dah. Ini baik. Tadi sudah merefleksi Bu Farida sendiri kekurangannya apa, dan Bu Farida sudah menemukan harus bagaimana ke depannya untuk menjadi seorang coach yang lebih baik. Iya. Semoga kita berhasil untuk Amin. menjadi seorang di masyarakat maupun di sekolah khususnya ya, menjadi teman yang baik, menjadi relasi yang baik, sehingga kita selalu menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu yang perlu ya. Iya. Tidak menyalahkan orang lain, tapi kita berbenah dengan diri kita sendiri, sehingga apa itu yang kita lakukan senantiasa tetap sesuai yang kita harapkan bersama. Iya. Dan itu Bu Farida, Iya. saya akhiri. Iya. Sekali lagi saya tunggu jika ada Siap. Bu Farida mau
kucing lagi. Iya. Saya siap jadi supervisor lagi. Siap. Makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.